Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Zahrati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri dengan NIM 250220111545. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Masjid Raya kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Tuhan ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajarnya? Siap. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Supaya pembelajaran kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, oke, silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran hari ini berkah bagi kita semua, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti semuanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Di sini kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Oh ya, sebelum tujuan pembelajarannya, kita di kelas ini ada kesepakatan Kelas. Masih ingat apa aja kesepakatan kelas kita? Masih. Masih. Oke, yang pertama apa? Jangan HP. Jangan main HP. Oke, betul. Yang kedua? Tidak boleh tidur. Oke, tidak boleh tidur. Yang ketiga? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Jadi ada 3 kesepakatan. Kelas. Baiklah, coba sama-sama kita lihat sekarang pertanyaan pemantik ya. Soal yang pertama, nanti siapa yang bisa jawab tolong dijawab ya, tunjuk tangan dulu, baru dijawab ya pertanyaannya ya. Oke, soal yang pertama, mengapa menurut kalian janji dianggap sebagai amanah yang harus ditepati? Oke, silakan Anda. Karena janji merupakan bentuk tanggung jawab seseorang terhadap perkataannya. Oke, jawabannya tepat ya. Oke, soal nomor 2. Apa yang terjadi jika manusia tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Siapa bisa? Oke, Rafika silakan. Maka hatinya akan menjadi keras dan mudah mengeluh. Ia tidak akan merasakan ketenangan, bahkan nikmat yang sedikit pun terasa kurang. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Siapa yang membaca pertama tujuan pembelajarannya? Apa yang pertama tujuannya? Dapat menganalisis cabang iman. Yang pertama yaitu
menutupi aib orang lain dengan benar. Kita semua harus mencapai tujuan pembelajarannya setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke, teknik penilaian kita ada berapa? 3. Yang pertama yang ibu nilai yaitu sikap. Ya, bagaimana sikap kalian di kelas. Habis itu yang kedua dan yang ketiga yaitu penampilan ya. Berarti ketiga-tiganya ibu akan nilai itu. Makna keimanan. Ya, iman itu tidak hanya diyakini dalam hati tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi orang yang beriman itu dia akan menunjukkan sifat yang bertanggung jawab, apalagi menjaga perkataan, apalagi Tidak memalukan orang lain. ya, dan tidak memalukan orang lain. Jadi biar anak-anak ibu lebih semangat belajarnya, kita speaking dulu ya. Oke. Oke, ayo kami semua. Ya. Gimana? Dan semangat lagi belajarnya? Semangat ya. Oke. Baiklah, pada kesempatan hari ini ibu akan mendampingi anak-anak ibu belajar tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib. Sekarang kita akan masuk inti pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, ibu akan menceritakan sebuah kasus sama kalian ya. Kasusnya misalnya kita ambil tentang tugas yang dikasih oleh ketua guru kepada kelas ini ya. Habis itu ketua kelas berjanji dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Namun tiba-tiba pas hari Senin sekolah dia tidak mengerjakan tugas tersebut ya. Habis itu ada lagi satu kasus lagi ya. Kasus satu lagi ini yaitu kasus siswa yang selalu mendapatkan prestasi. Tapi dia merasa tidak puas dengan hadiah yang diberikan oleh guru ya. Dia mengeluh karena hadiah yang diberikan kecil, tidak sebanding dengan usahanya. Jadi ada beberapa siswa kemudian mendengar ucapan tadi ya, sehingga dia menceritakan kepada kawan yang lain ya. Oke, berarti hal tersebut menurut kalian itu bagaimana? Boleh? Enggak kan? Ya. Oke. Jadi sekarang ibu tanya sama kalian. Ya, siapa yang jawab nanti akan dapat nilai plus dari ibu. Ya. Yang pertama, jika kalian di posisi ketua kelompok yang tidak menepati janji, ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Sebagai ketua, penting untuk memberi contoh yang baik. Jadi, aku akan berusaha menepati janji berikutnya dengan sungguh-sungguh, lebih disiplin dalam mengatur waktu dan komunikasi agar kepercayaan teman-teman dapat kembali. Oke. Betul nggak jawabannya? Betul. Betul. Ada yang bisa tambah? Atau nggak bisa cukup dengan yang kawan kasih? Cukup. Ya, karena kita sebagai ketua kelas itu menjadi contoh buat kawan-kawan yang lain. Jadi kita harus bisa menepati janji, menjadi contoh ya. Oke, yang kedua, perasaan kalian sebagai anggota kelompok itu bagaimana terhadap ketua kelas kalian yang tidak menepati janji? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Boleh. Anggota kelompok biasanya merasa kecewa, marah, atau kehilangan kepercayaan terhadap ketuanya. Oke, berarti
Pasti anggota kelompok tersebut merasa kecewa, marah ya, karena gara-gara ketua kelompok sehingga yang lainnya tidak mendapatkan nilai juga ataupun kena marah dari guru ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, yaitu cara yang tepat untuk menyampaikan rasa syukur dalam situasi seperti itu. Bagaimana? Menerima hasil dengan lapang dada tanpa menyalahkan orang lain atau keadaan. Oke, berarti dengan cara ini bukan dengan cara kita menyalahkan ketua, menyalah si fulan si fulan ya, tapi dengan cara menerima dengan lapang dada dan kita berusaha untuk memperbaikinya di kemudian hari ya. Oke, sekarang Ibu akan kasih tugas buat kalian semua. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tolong kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Baik. Oke, silakan dikerjakan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Sudah paham semua kan cara pengerjaannya kan? Ya. Ya, kenapa? Bisa dibantu? Sudah siap? Sudah siap kita presentasi ke depan? Belum, oke. Kasih waktu beberapa menit lagi ya. Habis ini kita presentasi ke depan ya. Ya, Bu. Oke. Jadi nanti masing-masing kelompok mewakili satu orang untuk presentasi ke depan ya. Satu orang aja. Oke, kelompok yang pertama maju yang mana? Mana kelompok pertama? Ya, silakan maju kelompok pertama. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok dua dong ya. Ayo, lebih semangat lagi. Mana suaranya? Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya, jika kalian berada di posisi kedua kelompok yang tidak menepati janji, apa yang akan kalian lakukan? Sebagai ketua, penting untuk memberi contoh yang baik. Jadi, aku akan berusaha menepati janji berikutnya dengan
disiplin dalam mengatur waktu dengan komunikasi agar kepercayaan teman-teman dapat kembali. Soal kedua, bagaimana perasaan anggota kelompok ketika janji itu dilanggar? Apakah wajar jika seseorang merasa hadiah yang ia dapatkan tidak sesuai dengan usahanya? Anggota kelompok biasanya merasa kecewa, marah, atau kehilangan kepercayaan terhadap ketuanya. Jika hal ini terus terjadi, semangat kerja kelompok bisa menurun dan hubungan antar anggota menjadi renggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa diterima? Bisa. Oke, sekarang tolong tampil kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana cara tempat untuk mengekspresikan rasa cukup dalam situasi tersebut? Rasa cukup dalam situasi seperti itu adalah dengan menerima hasil dengan lapang dada, tanpa menyalahkan orang lain atau keadaan. 2. Apakah obrolan tentang kelemahan teman tadi termasuk bercanda atau sudah masuk kategori gibah? Mengapa? Obrolan tentang kelemahan teman bisa menjadi gibah apabila yang dibicarakan adalah hal-hal buruk atau kekurangan seseorang yang benar adanya, tetapi dibicarakan tanpa seizin orang yang bersangkutan dan tidak ada rupanya, walaupun niatnya hanya bercanda. Oke, gimana jawabannya? Ada tambahan? Udah betul jawabannya? Udah ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Jadi sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi yang kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Ramazan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 5. Jika kadang mengetahui kelemahan teman, apakah lebih baik disampaikan di depan umum atau secara pribadi? Jawaban saya, jika kita mengetahui kelemahan teman, cara terbaik adalah menyampaikannya secara pribadi, bukan di depan umum. Menegur di depan banyak orang bisa membuat teman merasa malu, tersinggung, atau kehilangan kepercayaan diri. Teguran yang baik dilakukan dengan lembut, penuh kasih sayang, dan bertujuan untuk membantu teman memperbaiki diri, bukan mempermalukannya. Yang soal nomor 2, bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi teman yang aibnya dibicarakan? Jawaban saya, jika aku berada di posisi teman aibnya dibicarakan orang lain, tentu aku akan merasa sedih, malu dan kecewa. Rasanya tidak nyaman ketika kekurangan dijadikan bahan pembicaraan, apalagi tanpa sepengetahuan kita. Sepengetahuan atau izin, bisa muncul perasaan tidak percaya lagi pada teman-teman dan bahkan membuat hubungan menjadi renggang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah kita presentasi materi kita hari ini, apa pelajaran yang dapat kalian ambil? Ayo. Jangan mengingkari janji. Oke, jangan mengingkari janji. Yang kedua, Tanggung jawab. tanggung jawab. Apa tugas yang sudah diberikan kita laksanakan ya. Jangan ditunda-tunda. Oke, yang ketiga, Tidak mempermalukan teman. oke, jika teman kita ada masalah dengan teman, kita tidak boleh menegurnya di depan orang banyak. Ya. Oke. Jadi, setelah kita pelajari topik
Kita panggil ya. Oke. Jadi Ibu harapkan setelah anak-anak Ibu belajar mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu bukti beriman, mensyukuri nikmat, apalagi menjaga lisan dan menutupi aib. Kalian semua bisa membawa perubahan ya? Bisa membawa perubahan. Apa perubahannya? Manfaat kalian mempelajari topik ini, apa manfaatnya? Kami dapat menjaga lisan dengan benar. Oke, dapat menjaga lisan dengan benar. Apalagi? Tidak membuka aib orang lain. Apalagi? Tanggung jawab ya, yang utamanya ya. Apa yang dibebankan kepada kita, kita laksanakan dengan baik dan tepat waktu ya. Oke. Jadi demikian ya pembelajaran kita pada hari ini.